Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Walid selaku dosen pembimbing mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Saya Nadia Salsabila Rohma dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kita tentang mengambil atau memahami peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama tentang pengertian pengambilan keputusan, yang kedua tentang langkah-langkah model pengambilan keputusan, yang ketiga tentang tipe pengambilan keputusan manajerial, yang keempat tentang metode dan gaya pengambilan keputusan, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang pengambilan keputusan bersama kelompok dan keputusan secara mandiri. Oke, langsung saja kita akan membahas pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa pendapat atau beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian dari pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu pengertian pengambilan keputusan menurut Suharnan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Yang kedua, menurut Simon, definisi pengambilan keputusan itu adalah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif atau tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya itu melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang baik. Menurut Dermawan, definisi pengambilan keputusan itu adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan, termasuk lingkungan, organisasi, dan pengetahuan, kecakapan, dan juga motivasi. Pengambilan keputusan ini merupakan ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi atau tindakan dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang berguna untuk menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, definisi pengambilan keputusan itu adalah pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi 2 atau lebih alternatif, karena seandainya hanya ada satu alternatif, maka tidak ada keputusan yang diambil. Nah, dari beberapa pendapat di atas, dapat saya simpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif melalui metode dan teknik tertentu untuk menetapkan suatu hasil atau suatu tindakan yang terbaik. Karena pada hakikatnya, pengambilan keputusan itu adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi ini akan mengambil tindakan yang paling tepat. Nah, dari beberapa pengertian di atas ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam proses mengambil keputusan. Yaitu yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan ini tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan ini tidak dapat dilakukan secara sembrono. Yang ketiga, sebelum sesuatu masalah ini dapat dipecahkan dengan baik, maka hakikat dari masalah itu harus diketahui dengan jelas terlebih dahulu. Yang keempat, pemecahan masalah ini tidak dapat dilakukan dengan ilham atau dengan mengarang, akan tapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul, yang terolah dengan baik dan disimpan secara teratur sehingga dapat dipercayai. Nah, yang terakhir atau yang kelima, keputusan yang baik itu adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada, yang
yang dianalisis dengan matang. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan itu tugas yang terpenting dan terutama bagi seorang pemimpin yang baik. Bukan merupakan tugas yang mudah, dan bahwa apabila seorang ingin diakui sebagai seorang pemimpin yang baik, maka orang tersebut itu sepanjang karirnya itu harus teratur dan berkesinambungan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah model pengambilan keputusan. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa langkah-langkah model pengambilan keputusan. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi tujuan. Nah, setiap organisasi itu juga perlu memerlukan tujuan dan sasaran dalam setiap bidangnya yang akan mempengaruhi keefektifan organisasi. Nah, jika tujuan dan sasaran itu ditetapkan secara memadai, maka akan menentukan hasil yang harus dicapai dan ukuran yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Pendefinisian masalah serta mengidentifikasi informasi itu akan dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan diambil, yang akan menetapkan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya. Yang kedua, ada membaca kriteria. Yang ketiga, membuat prioritas kriteria. Nah, yang keempat, ada membuat alternatif. Nah, setelah masalah itu dirinci dengan tepat dan disusun dengan baik, maka perlu dipikirkan cara-cara untuk pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, oleh sebab itu, seorang pimpinan ini juga harus dapat mengadakan perkiraan yang sebaik-baiknya. Untuk mengadakan perkiraan itu dibutuhkan adanya informasi yang cukup dan metode perkiraan yang baik. Nah, tujuan dari memilih alternatif sendiri itu adalah untuk memecahkan persoalan supaya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada melakukan uji alternatif. Nah, tahap ini merupakan suatu proses untuk mempresentasikan model sistem yang akan dibangun berdasarkan pada asumsi yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, suatu model dari masalah ini dibuat, diuji, dan divalidasi. Melakukan pengujian dan memilih keputusan yang terbaik itu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan dan mengarah kepada tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya ada menetapkan alternatif. Nah, fase ini merupakan fase yang tersulit yang harus dilakukan oleh seorang pengambil keputusan. Karena dengan mengikuti prosedur yang runut dan rinci, ini akan berorientasi pada penyelesaian masalah yang dapat diyakini akan menghasilkan keputusan yang memuaskan. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu ini dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif, ini dibutuhkan waktu yang lama karena ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Nah, pengambilan keputusan oleh pimpinan ini kaitannya dengan pemilihan alternatif pemecahan masalah yang akan melibatkan semua pihak yang terlibat. Hal ini karena kekuasaan pimpinan tidak dapat dioperasionalkan apabila tidak didukung dan dibantu oleh seluruh personal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga pimpinan ini harus mengembangkan konsep kerjasama antar personal
agar pelaksanaan alternatif pemecahan masalah ini akan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan keputusan, berarti kita harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika kita menerima dampak yang negatif, kita juga harus mempunyai alternatif yang lain. Pelaksanaan pengambilan keputusan ini sering menjadi masalah karena keputusan yang mesti ditanggapi oleh banyak orang malah ditangani oleh sedikit orang. Yang terakhir ada memodifikasi evaluasi alternatif. Nah, setelah keputusan dijalankan, seharusnya pimpinan itu dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Penilaian ulang ini juga perlu diadakan. Faktor-faktor penentu yang akan dinilai ini harus diputuskan sejak awal dan tidak setelah pelaksanaan berjalan. Dengan cara ini memang akan mudah terjadi debat yang hangat, akan tapi akurasi ini akan lebih terjamin. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang tipe pengambilan keputusan manajerial. Nah, ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur ini tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia dan biasanya juga berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer ini merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Nah, yang kedua ada keputusan setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan tipe ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh dari keputusan ini misalnya adalah keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih. Nah, selanjutnya yang ketiga ada keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh dari keputusan tipe ini misalnya adalah keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan, piutang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tentang metode dan gaya pengambilan keputusan. Nah, dalam metode ini ada 4 metode yang dipilih untuk mengambil atau membuat keputusan. Yang pertama yaitu metode memerintah. Metode perintah ini melibatkan pengambilan keputusan tanpa bantuan atau penyertaan orang lain. Nah, komponen utama dari kepemimpinan otoritatif karena sering memberikan solusi tercepat dengan sedikit atau tanpa masukan. Situasi darurat yang membutuhkan tindakan cepat adalah di mana metode perintah ini dapat bekerja yang paling baik. Karena mereka yang membuat keputusan ini sering berada dalam peran manajerial atau kepemimpinan lainnya. Keputusan ini datang dengan tingkat resiko yang tinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya. Nah, selanjutnya ada metode berkonsultasi. Metode konsultasi ini melibatkan memperoleh wawasan dari orang lain, akan tapi hanya memungkinkan satu individu untuk membuat keputusan akhir. Opsi ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode perintah karena melibatkan masukan dari orang lain. Metode konsultasi tidak ideal untuk situasi darurat, akan tapi memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk memberikan pendapat mereka. Nah,
Metode ini juga menawarkan solusi yang datang dengan sedikit atau tanpa beresiko. Selain itu, metode ini juga memastikan bahwa orang lain itu akan merasa dilibatkan dan menjamin bahwa mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan. Nah, metode yang ketiga ada metode voting. Metode pemungutan suara atau voting ini terjadi ketika semua opsi didiskusikan secara terbuka dalam pengaturan kelompok, sehingga pembicara meminta pemungutan suara. Nah, semua itu melibatkan baik yang memilih atau yang menentang keputusan dalam proses yang demokratis dan adil. Metode voting ini atau metode pemungutan suara ini adalah yang terbaik dalam pengaturan kelompok di mana semua pendapat ini harus didengar atau ketika setiap anggota mewakili tubuh karyawan yang lebih besar. Voting juga merupakan solusi yang terbatas sehingga menciptakan proses pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Nah, metode yang terakhir ada metode konsensus, yaitu diskusi kelompok di mana semua pihak mempresentasikan semua alternatif dan sudut pandang sampai mencapai kesepakatan. Metode ini adalah metode yang memakan waktu karena membutuhkan banyak orang dengan ide dan motivasi yang berbeda-beda untuk mencapai kesepakatan. Nah, metode ini sering menghasilkan periode waktu diskusi yang panjang yang membentang di beberapa pertemuan. Selain itu, begitu mereka mencapai keputusan, peluang resiko secara signifikan ini lebih rendah daripada semua metode yang lain. Nah, sedangkan gaya dalam pengambilan keputusan ini ada 4 gaya. Yang pertama, langsung atau direktif. Gaya langsung atau direktif ini adalah tipikal pengambil keputusan yang cepat, di mana orang tersebut ini memiliki karakter yang tidak ingin membuang waktu berlama-lama dalam melakukan analisis pilihan yang ada dan segera mengambil tindakan yang runtut. Dengan gaya ini, pengambilan keputusan didasarkan kepada pengalaman, sehingga akan sangat mudah menghadapi situasi yang berulang. Akan tapi, cenderung mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan untuk situasi yang baru yang belum pernah dihadapi. Nah, umumnya dari gaya ini, mereka ini tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan masukan orang lain, terutama yang memiliki pandangan berbeda. Bagi seorang dengan gaya seperti ini, akan mengambil keputusan yang tepat lebih baik dibanding dengan mengikuti pendapat orang lain. Yang kedua, ada gaya analitis atau analitik. Ini adalah tipikal pengambil keputusan yang sangat berhati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tergesa-gesa dan merasa tidak nyaman apabila harus mengambil keputusan dengan segera. Data dan informasi adalah hal yang penting sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, karena harus mempertimbangkan dan menganalisis semua informasi untuk setiap pilihan sebelum memutuskan. Nah, gaya ini juga seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan sebuah keputusan. Orang dengan gaya ini akan menikmati situasi-situasi baru yang tidak pasti dan berusaha untuk mencari data dan informasi untuk mendapatkan sebuah kepastian. Selain itu, orang-orang dengan gaya analitis ini akan lebih terbuka untuk mendengarkan pendapat orang-orang di sekitarnya dan memiliki kemampuan yang sangat baik pada situasi yang menyediakan beberapa pilihan yang sulit. Nah, gaya yang ketiga ada gaya konseptual. Ini adalah tipikal pengambil keputusan yang terbuka dengan cara-cara baru dan berani untuk menghadapi resiko, memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang, akan tapi kurang cepat dalam menentukan rencana tindakan jangka pendek yang harus segera diterapkan. Orang dengan gaya ini memiliki ide-ide original dan berbeda. Hanya saja,
kurang terdorong untuk melakukan tindakan yang nyata sehingga mereka ini akan sulit untuk mewujudkannya. Mereka lebih menikmati proses berpikir dan merencanakan daripada bertindak. Memiliki rasa percaya diri dan optimisme yang tinggi bahwa keputusan ini akan membawa keberhasilan, memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai prestasi, serta mendapatkan pengakuan dari pihak lain, dan lebih mengutamakan intuisi daripada data. Nah, gaya yang terakhir ini ada gaya perilaku atau behavior. Ini adalah tipikal pengambil keputusan yang mempedulikan dampaknya terhadap orang lain. Seseorang dengan gaya ini memperhatikan kepentingan kelompok yang dianggap lebih utama daripada kepentingan pribadi, sehingga mereka ini berusaha keras untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Oleh karena itu, mereka merasa selalu membutuhkan masukan dan saran dari orang lain terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Nah, mereka ini akan memastikan keputusan tersebut yang diambil ini akan dapat menyenangkan semua pihak, sehingga tidak perlu terjadi konflik dengan orang lain. Karena sangat bergantung pada lingkungan dan pandangan orang lain, ini akan membuat mereka sering berubah-ubah pendapat. Nah, sedangkan menurut Gus Gun, ada 4 juga gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, rasional. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Yang kedua, gaya intuisi atau intuitif. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Nah, gaya yang ketiga ada gaya dependen. Gaya pengambilan keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan bahasa lain, gaya ini cenderung kepada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas, seperti orang tua, keluarga, dan teman. Nah, gaya yang terakhir ada gaya keraguan atau indecisiveness, yaitu gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab kepada orang lain. Bahasan kita yang terakhir yaitu tentang pengambilan keputusan bersama kelompok dan keputusan secara sendiri atau individu. Nah, kita akan membahas pengambilan keputusan kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompok itu adalah himpunan, kumpulan, atau jumlah orang yang dianggap ada hubungannya satu sama lain atau disatukan oleh ikatan atau kepentingan bersama. Nah, pengambilan keputusan kelompok sendiri adalah pengambilan keputusan yang mengikutsertakan kelompok di dalamnya, di mana para kelompok ini akan diberikan kebebasan untuk membagikan pengetahuannya atau analisanya terhadap suatu alternatif. Nah, untuk membuat keputusan yang efektif, para manajer atau pimpinan ini sangat membutuhkan masukan atau ide-ide maupun gagasan-gagasan lain untuk mengembangkan alternatif yang ada dan memilihnya sebagai suatu keputusan. Karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, manajer atau pimpinan ini akan merasa sulit untuk membuat keputusan yang sesuai. Melibatkan pihak lain dalam pembuatan keputusan ini juga sangat dibutuhkan. Hal ini dapat berupa formal seperti penggunaan kelompok atau informal seperti permintaan gagasan-gagasan. Kebanyakan para manajer ini beranggapan bahwa keputusan yang dibuat kelompok ini seperti panitia lebih efektif karena mereka memaksimumkan atau memaksimalkan pengetahuan yang lain. Namun, ada juga manajer atau pemimpin ini yang sangat anti dengan pengambilan keputusan yang melibatkan kelompok.
Mereka beranggapan bahwa melibatkan kelompok dan memperlambat jalannya proses pengambilan keputusan ini akan menjadikan keputusan tersebut tidak berbobot. Manajemen kadang-kadang mencoba menghindari keterlibatan kelompok dengan menekankan organisasi sebagai keseluruhan, bahkan sampai mencoba membubarkan kelompok-kelompok yang merusak. Namun, kesetiaan pada kelompok teman sekerja itu jauh lebih kuat daripada kesetiaan pada organisasi yang lebih besar. Karena satu-satunya cara untuk mengembangkan kesetiaan menyeluruh adalah dengan membangun kerjasama kelompok, yang dimana kelompok tersebut itu akan dapat melaksanakan kontrol lebih kuat terhadap anggotanya daripada manajemen sendiri. Nah, untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang efektif itu juga diperlukan kelompok yang baik. Nah, kelompok yang baik itu seperti apa? Kelompok yang baik itu adalah kelompok yang telah dewasa atau terus-menerus menjadi lebih dewasa. Yang maksudnya adalah kemampuan membina kerjasama yang intim dan harmonis dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab bersama, kesediaan untuk membawakan urusan pribadi dan kelompok kepada kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan organisasi. Dalam organisasi, kelompok ini juga sangat diperlukan, karena setiap individu, yaitu anggota dari suatu organisasi ini, akan lebih mudah diidentifikasikan dengan tujuan organisasi dan diharapkan akan aktif membantu keberhasilan apabila mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang tujuan organisasi dan bagaimana mencapainya. Selain itu, dengan menjadi anggota tim manajemen, para anggota kelompok ini akan merasa ikut serta untuk mengontrol diri sendiri. Peran serta setiap anggota kelompok dalam manajemen akan membuka kesempatan kepada mereka untuk memuaskan kepada kebutuhan tingkat tingginya, karena sewaktu para anggota berperan serta memecahkan masalah kelompok, mereka akan belajar betapa kompleksnya tugas kelompok. Suatu kelompok manajemen akan melulukan perbedaan di atas status antara staf dan pimpinan. Tim manajemen menjadi sarana prinsip bagi pemimpin agar dapat menunjukkan dirinya sebagai contoh tentang tingkah laku kepemimpinan yang diharapkan dapat ditiru oleh para anggota. Banyak pandangan pengambilan keputusan kelompok ini jauh lebih baik dibandingkan pengambilan keputusan secara individu. Hal ini disebabkan pengambilan keputusan kelompok ini akan lebih mudah disetujui untuk dilaksanakan dan setiap orang akan berusaha untuk mewujudkan keputusan tersebut. Dengan kata lain, pengambilan keputusan kelompok ini akan cenderung lebih meningkatkan peluang keberhasilan penerapan solusi yang terpilih, yang artinya keputusan yang diambil secara bersama telah menyiratkan adanya kesepakatan untuk saling bekerja sama melaksanakan dan mewujudkan keputusan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan secara individu. Keputusan individu dalam suatu organisasi ini biasanya dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang tidak kompleks. Dalam pengambilan suatu keputusan individu ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam pengambilan resiko. Nah, dalam mengambil keputusan secara individu ini juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu keputusannya cepat ditentukan atau diambil karena tidak usah menunggu persetujuan dari rekan lainnya. Yang kedua, tidak akan terjadi pertentangan pendapat. Yang ketiga, kalau pimpinan yang mengambil keputusan itu mempunyai kemampuan yang tinggi dan berpengalaman luas dalam bidang yang akan diputusnya, besar kemungkinan tersebut akan tepat. Nah, sedangkan kelemahan dari pengambilan keputusan secara individu yaitu
Bagaimana kepandaian dan kemampuan pimpinan itu pasti akan memiliki keterbatasan. Nah, yang kedua, keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain ini seringkali kurang tepat. Nah, yang ketiga, jika sering terjadi kesalahan, maka pengambilan keputusan ini juga merupakan beban berat bagi pimpinan seorang diri. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang memahami peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.